Shalom, salam sejahtera, salam bertemu lagi. Kali ini saya mau belajar firman Tuhan lagi yang bertajuk tentang serahkan kuatirmu. Dan ini terdapat di dalam perikop Mazmur 55 ayat 23 yang berkata demikian. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi kekhawatiran akan selalu ada di dalam kehidupan setiap orang. Kekhawatiran adalah bayangan dari ketidakpastian, dampak dari ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan, dan juga bukti ketidakmampuan kita mengendalikan segala sesuatu. Kekhawatiran menunjukkan betapa besarnya tantangan dan masalah yang kita hadapi, dan bahwa kita bukan tuan atas hidup kita sendiri. Kekhawatiran menyadarkan kita akan kebutuhan seorang yang kuat, di mana seorang itu dapat menolong mengatasi masalah maupun pergumulan kita. Jadi Allah lah sesungguhnya penolong itu dan bukanlah yang lain. Manusia lain tidak sempurna, pengetahuan kita pun tidak lengkap, uang pun bukanlah jaminan atas semua masalah dan pergumulan kita. Karena itu menaruh percaya kepada semuanya itu hanyalah kesia-siaan dalam hidup. Allah lah sesungguhnya yang maha kuasa, berdaulat, dan yang dapat menjadi sumber pertolongan dan jaminan yang pasti dalam hidup kita. Jadi bila kita sedang ada dalam kecemasan atau kekhawatiran tentang apapun itu, janganlah kita mengambil keputusan untuk putus asa, melainkan marilah kita berpaling kepada Allah. Firman Tuhan yang saya sudah bacakan tadi di dalam perikop Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Serahkan artinya berikan, percayakan atau andalkan Dia, karena Dialah yang betul-betul memelihara kita yang percaya dan menaruh harapan kepadanya. Memelihara artinya Ia tidak membiarkan, Ia menjaga dan memenuhi kebutuhan kita. Ia sangat peduli dan ingin melakukan sesuatu untuk menolong kita. Memang Tuhan selalu hadir untuk menawarkan pertolongan, karena Ia tahu kita akan mengalami masalah, kesesakan, dan kekhawatiran dalam hidup. Ia juga tahu kita tidak sanggup dan karena itu Ia menyatakan penyertaannya. Itulah sesungguhnya inti kebutuhan manusia akan Allah, karena manusia itu tidak mampu mengatasi tantangan dan masalah hidupnya sendiri dengan gemilang tanpa Allah. Ketika Yosua dipilih oleh Allah memimpin umat Israel menuju tanah perjanjian menggantikan Musa, Allah menyatakan penyertaannya kepada Yosua supaya Yosua tahu dan tidak menjadi ragu atau cemas. Allah meminta Yosua meneguhkan hatinya dan bertindak sesuai dengan firman-Nya. Di akhir dari percakapannya dengan Yosua, ia kembali berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut atau tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Jadi pertanyaan Allah yang bersifat retoris itu menyatakan Yosua bahwa tantangan dan masalah itu pasti ada. Namun di dalam kesesakan itu Tuhan mau Yosua jangan takut ataupun jangan kecut hati. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan itu tidak meniadakan kesesakan. Karena itu Allah menuntut iman dan kepatuhan. Dan keduanya ini merupakan modal yang besar atau investasi besar dalam hidup untuk memperoleh pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Di bahagian akhir dari ayat perikop firman Tuhan tadi berkata, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ayat ini menunjukkan siapakah yang beroleh pemeliharaan Allah itu adalah orang benar, orang yang menaruh iman kepada Allah dan hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya. Tanpa iman dan ketaatan tidak seorang pun dapat berharap kepada pemeliharaan Allah. Karena itu hari ini dan seterusnya mari kita hidup benar,
di hadapannya, supaya pemeliharaan Allah yang ajaib menjadi fakta di dalam kehidupan kita. Namun kita juga harus menyerahkan sepenuhnya beban pergumulan kita dengan mempercayainya sebagai yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kita. Jangan khawatir karena kekhawatiran tidak dapat menyelesaikan persoalan kita, malahan menambah beban hidup kita serta membuang waktu kita secara percuma. Jadi jangan kita khawatir. Sampai di sini saja perikop firman Tuhan yang saya mau belajar pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di lain hari. Semoga Anda diberkati. Selamat beraktivitas. God bless you.